Baik Bapak dan Ibu, karena Pak Mayeldi sudah siap dan juga Pak Jenis Umar, jadi kita dengar dua beliau ini dulu. Nanti habis itu kita dengar dua akademisi kita, Ibu Dr. Fatima dan Ibu Dr. Sari Lenggogeni. Kemudian baru kita mendengar dari para praktisi yang luar biasa yang hadir bersama kita. Kami persilakan pada Pak Insinyur Mayeldi, Wali Kota Padang nonaktif. Kami persilakan Pak Mayeldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur la ilaha illallah, syukur anna Muhammad Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, la nabiya ba'dah. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan seluruh narasumber yang berpartisipasi dalam webinar ini, dan terkhusus yang kami hormati Bapak Prof. Fazli Jalal yang memfasilitasi untuk acara kita pada hari ini. Pertama, terima kasih kami sampaikan atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam webinar ini sekaitan dengan pariwisata kita pada masa pandemi COVID-19 ini. Berbicara kita tentang masalah pariwisata di Sumatera Barat, semua kita, dan tadi juga saya mengikuti dari para narasumber semuanya, menyatakan bahwasanya kita punya potensi yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Dan memang potensi itu sangat lengkap sekali. Ya, baik dari pulaunya, kemudian lautnya, pantainya, kemudian pegunungannya, danaunya, semuanya. Dan kuliner serta semuanya kita miliki kelengkapan-kelengkapan itu. Artinya banyak pilihan yang kita bisa kembangkan, bisa kita tingkatkan dalam memajukan pariwisata di Sumatera Barat. Sebagaimana pengalaman kami di Kota Padang, semenjak tahun 2014 sampai tahun 2019 lalu, alhamdulillah tidak terlalu banyak sentuhan-sentuhan yang kita lakukan, tapi dengan adanya beberapa pemenahan objek dan kemudian juga akses yang kita siapkan, yang kita selesaikan, maka itu daya ungkitnya luar biasa. Dan dari hitungan-hitungan kami di Kota Padang selama ini, dari 2014 sampai 2019, itu pendapatan asli daerah dari sektor wisata itu terjadi peningkatan lebih 600%. Dan ini adalah suatu capaian yang menurut kami adalah suatu yang luar biasa. Dan artinya untuk di Sumatera Barat dengan potensi yang banyak tadi, pilihan-pilihan yang juga sangat banyak. Nah, maka itu ke depan dalam rangka untuk memaksimalkan pariwisata kita, ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama ya adalah bagaimana kita mensinergikan antara objek-objek wisata yang ada di Sumatera Barat, bagaimana juga yang selama ini juga sudah dilakukan oleh Pak Gubernur, ya, sehingga ini akan lebih terintegrasi dan kemudian juga dengan harapan ke depan lama kunjungan wisatawan itu akan lebih lama. Ya. Seperti mungkin paket Bukit Tinggi dengan kabupaten sekitarnya, kemudian juga Padang dengan sekitarnya, dan kemudian juga daerah Solo dan kemudian juga beberapa kabupaten-kabupaten lain yang ada berdekatan dengan daerah tersebut, atau ya gabungan daripada seluruh objek-objek yang ada di Sumatera Barat. Kemudian yang kedua yang memang harus kita siapkan adalah yaitu aksesibilitas, ya, infrastruktur. Dan dari pengalaman yang kami lakukan di Kota Padang, ketika pada masa yang lalu ke air manis itu aksesnya melalui mata air, yang memang medannya sangat sulit dan kecuramannya sangat tinggi,
dan juga tidak juga di sana juga sering terjadi kecelakaan, maka ini sedikit banyak mempengaruhi. Nah, maka dalam hal ini ketika kita coba memperpendek dan membuat akses baru dari Muaro ke Air Manis, maka inilah salah satu ternyata peningkatan yang luar biasa untuk kunjungan wisata. Bahkan pada masa-masa libur itu sempat Pantai Air Manis itu kita tutup. Ya, kenapa? Tutup buka maksud saya. Kenapa? Karena memang padatnya kunjungan. Sehingga setelah ada yang keluar, baru ada yang masuk lagi. Ini pengalaman kita di Kota Padang. Jadi memang pembangunan aksesibilitas, pembangunan infrastruktur ke objek-objek tersebut, ya, menurut kami ini memang perlu kita perhatian lebih serius lagi. Nah, tentu dalam hal ini harus ada integrasi antara pemerintah provinsi, kabupaten kota, termasuk juga dari pemerintah pusat. Ya, dan saya kira bagaimana kerjasama, sinergi, dan kemudian kesepakatan dalam rangka untuk mengembangkan objek wisata di Sumatera Barat ini perlu ada komitmen bersama antara pemerintah kabupaten kota dengan provinsi Sumatera Barat, dan tentu didukung dengan pusat tentunya. Dan kemudian yang ketiga, yang ini memang perlu secara masif dan seru kita persiapkan adalah bagaimana menyiapkan masyarakat. Ya, tapi ketika kita mengembangkan wisata yang ada di daerah kita sesuai dengan kearifan lokal, saya kira ini akan dapat respon yang baik dengan masyarakat. Karena memang ketika berbicara masalah wisata, itu juga bicara masalah keunikan yang memang tidak dimiliki oleh daerah lain dan hanya dimiliki oleh daerah tersebut. Seperti kita katakan tadi dan juga para narasumber yang lain menyampaikan bahwasanya kita memiliki keunikan-keunikan itu dan itu tersebar di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Ya, seperti yang kita lihat ya, salah satu daerah yang pernah kita kunjungi, daerah Solok Selatan misalnya, itu memiliki rumah gadang yang banyak dan unik, berbeda rumah gadang yang lainnya. Dan saya kira inilah suatu daya tarik tersendiri yang bisa kita kembangkan untuk ke depan. Dan penyiapan masyarakat untuk ke depan adalah perlu melibatkan semua pihak, perguruan tinggi, kemudian juga para pelaku-pelaku pariwisata, dan kemudian juga pemerintah daerah, dan kemudian semua pihak. Nah, dengan semangat bersama, dengan sinergi antara semua pihak itu, dan saling menyadari akan pentingnya pariwisata untuk dikembangkan, dan mudah-mudahan insya Allah pariwisata kita akan lebih maju untuk masa-masa akan datang. Dan untuk kita dalam pada kesempatan ini kita juga menawarkan bahwasanya ada potensi-potensi wisata kita yang bisa dikembangkan secara yang bertaraf internasional, ya. Dan di sana kita bisa melihat potensi 4 buah danau sekaligus. Itu adalah di Kabupaten Solo, di Gunung Talang. Dan kemudian juga kita punya potensi air panas di sana yang potensinya luar biasa. Dan kemudian juga kebun tehnya, ya, agrowisatanya juga adalah sangat potensi. Artinya kita melihat bahwasanya keunikan yang ada di Kabupaten Solo ini, yang ada di Gunung Padang, yang ada di Gunung Talang maksud kami, adalah potensi yang bisa kita jual untuk standar internasional. Di samping juga kita mengembangkan beberapa kawasan-kawasan lain yang ada di Sumatera Barat. Untuk masing-masing kabupaten kota, saya kira itu ada potensi-potensi yang juga bisa dikembangkan satu sama lainnya. Dan maka itulah kita perlu mengintegrasikan untuk masa-masa yang akan datang. Dan berbicara kita masalah pariwisata, kan inilah salah satu upaya kita untuk menarik masyarakat ataupun baik lokal
nasional ataupun juga internasional untuk datang ke Kota Padang. Yang tujuannya nanti adalah bagaimana kita punya kesempatan menjual produk-produk UMKM ataupun juga hasil-hasil pertanian dan kemudian juga produk UMKM yang lain, produk kreativitas yang lainnya. Dan yang mana kita di Sumatera memang memiliki potensi yang begitu banyak. Maka itu perwisata adalah satu jawaban untuk menarik orang datang ke Sumatera Barat dan maka itu kesiapan masyarakat, aksesibilitas, dan kemudian sinergi antara kabupaten kota, saya kira adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk masa-masa akan datang dalam rangka untuk memajukan pariwisata kita. Dan mudah-mudahan dengan sedikit pemikiran yang kami sampaikan ini akan bisa menjadi masukan dan sebagai bahan diskusi bagi kita semua. Dan apa yang kami rasakan di Kota Padang, bahwasanya dengan sentuhan pariwisata yang kita lakukan dengan dukungan daripada semua pihak, maka alhamdulillah terjadi peningkatan pendapatan dari asli daerah di sektor pariwisata yang cukup signifikan. Dan bagaimana kaitan dengan situasi COVID-19 yang kita alami pada hari ini, saya kira seperti yang juga sudah menjadi kebijakan bagi pemerintah pusat, baik pun juga provinsi, bahkan provinsi pun juga sudah menyiapkan protokolernya. Jadi bahwasanya protokoler kesehatan adalah suatu hal yang perlu kita tegas bagaimana untuk implementasinya dan menggerakkan sektor ekonomi melalui pariwisata. Saya kira juga adalah suatu hal yang perlu kita dorong secara lebih masif, lebih maksimal. Ya, karena memang dalam situasi sekarang ini ketika ekonomi tidak bergerak tentu ini juga akan berakibat dan juga akan menimbulkan efek-efek negatif pada yang lain. Maka kalau itu kedisiplinan dengan COVID dan keseriusan dan kesungguhan menggerakkan sektor ekonomi yang telah pariwisata adalah hal yang memang harus saling berjalan satu sama lainnya. Barangkali mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan untuk kita semua dalam rangka webinar dan diskusi kita pada hari ini dengan tujuan untuk menghadirkan pariwisata Sumatera Barat yang lebih baik di masa-masa mendatang. Demikian Prof. Fazli Jalal dan kepada Bapak Ibu semuanya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mayaldi, Sarjana Pertanian. Beliau wali kota Padang kita nonaktif yang banyak sekali merubah wajah pantai Padang, kemudian jadi Gunung Padang, air manis ya, dan mudah-mudahan bisa berlanjut terus perbaikan-perbaikan ini.